Jika seseorang tidak mau menyerah, mereka dapat mendaki jalan Yuanchu kuno untuk melihat apakah mereka dapat mencapai ujung jalan dan menyentuh kesempatan untuk mencapai pencerahan. Kecuali Anda seorang penjahat abadi, begitu Anda melangkah ke jalan kuno Yuanchu, Anda akan mati tanpa tempat pemakaman. Saya ingin mencapai puncak secepat mungkin dan menyelamatkan orang kepercayaan saya yang terjebak di area terlarang Jinsui. Chumo menyelidiki keberadaan Chen Qingyuan dan terkejut mengetahui tentang perang di zona terlarang yang terjadi bertahun-tahun lalu. Sebagai seorang pria tanpa perasaan atau cinta, ia tidak mengerti mengapa Chen Qingyuan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan seorang wanita. Meskipun tidak mengerti, Chumo menghormati pilihan Chen Qingyuan. Tanpa sedikit pun rasa jijik di matanya, ia berkata, "Kuharap kau tidak menghancurkan jalanmu sendiri." Jika kemunduran Chen Qingyuan gagal, itu berarti ia akan semakin bingung tentang masa depan dan sulit untuk bergerak maju. Ia bahkan bisa membuat kesalahan besar, menyebabkan fondasinya runtuh, tanpa kemungkinan untuk diperbaiki, dan berhenti di situ. Tanpa lawan, Chumo akan sangat kesepian. Chen Qingyuan, ayo bertarung di jalan kuno Yuanchu. Tak lagi memikirkan hal-hal ini, Chumo mengalihkan pandangannya yang penuh tanya dan bersiap mengasingkan diri untuk mengasah kemampuannya. Ia tak bisa membuang waktu. Di Zu, tanah tua, pemandangannya semerah darah, dipenuhi kabut tak berujung. Tak ada cara untuk menembus kabut, dan pandangan pun sangat terhalang. Di ujung tanah tua itu, ada sebuah benda menyerupai bintang yang mengambang. Klan kuno abadi pernah menemukan benda ini dan menamakannya inti bintang waktu. Apa yang disebut inti bintang waktu sebenarnya adalah metode yang ditinggalkan oleh Kaisar Taiwei. Beberapa tahun yang lalu, sosok atas nama Kaisar Taiwei datang ke dunia manusia, merekrut Wang Taoqi sebagai jenderalnya, dan memintanya untuk menyelesaikan suatu tugas. Dengan demikian, sisa roh asli Kaisar Taiwei mulai mundur secara resmi, dan tempat yang ditujunya tepatnya adalah inti bintang waktu. Saat itu, hanya segelintir orang yang tahu bahwa Kaisar Taiwei akan kembali memerintah kekaisaran. Tak seorang pun bisa memprediksi kapan Kaisar akan kembali. Sial, sungguh aneh seseorang muncul di tempat seperti ini. Seorang pria berpakaian hitam melambaikan tangannya, menyingkirkan kabut merah yang menghalangi jalannya, dan langsung menuju inti bintang waktu. Ketika mereka mencapai posisi yang tepat, pria berpakaian hitam itu berhenti dan tidak bergerak maju. Karena area di sekitar inti bintang tahun dipenuhi dengan pola-pola kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya dengan niat membunuh, demi keselamatan Anda sendiri, Anda tidak boleh menyentuhnya. Dia mampu mengabaikan aturan waktu jauh di tanah lama, dan dia mampu mencapai lokasi inti bintang waktu dengan selamat tanpa diusir oleh Kaisar Taiwei. Identitas pria berpakaian hitam itu sudah jelas dengan sendirinya. Selesai. Gukong menatap bintang besar yang melayang tinggi di langit dan berbicara dengan suara rendah. Tidak ada yang menjawab, tempat itu kosong dan sunyi. Untungnya aku cepat-cepat pergi, kalau tidak aku akan mendapat masalah. Yang dimaksud Gukong dengan Xiang Fei adalah pergi ke pihak lain untuk mencari masalah dengan orang itu. Dengan kekuatan Gukong, tentu saja ia tak bisa melakukan hal seperti itu. Dengan membawa jurus mematikan Kaisar Taiwei, ia memaksa pihak lain untuk menganggapnya serius, yang sedikit memengaruhi rencananya mencari jalan menuju keabadian. Karena tata letaknya terganggu, keberadaan di sisi lain mengubah strateginya dan membuka banyak batasan, menyebabkan jalan Yuanchu kuno, yang telah menghilang selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya, kembali ke dunia ini. Tidak adakah yang bisa kukatakan sebagai balasan karena telah membantumu menyelesaikan tugas? Dalam perjalanan ke seberang, napas Gukong sedikit tersengal-sengal. Ia memulihkan diri sejenak dan bergegas ke tanah kelahirannya setelah pulih. Setelah beberapa saat, masih tidak ada jawaban. Gukong sedikit kesal dan meninggikan suaranya, "Kamu tidak sedang dalam masa kritis sekarang, kenapa kamu berpura-pura tenang? Jawab aku, apa yang ingin kamu katakan?" Pihak lain tak kenal ampun, dan Kaisar Taiwei tak lagi diam. Suaranya datang dari inti bintang waktu, hampa dan dingin, seolah telah melintasi galaksi yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan membentang di seluruh alam semesta. Apakah Anda punya pecahan tulang abadi? Gukong tidak bertele-tele dan berbicara langsung tentang apa yang ada dalam pikirannya. Setelah mendengar pecahan tulang abadi, Kaisar Taiwei terdiam beberapa saat. Nada suaranya tenang, tanpa emosi. Tidak, lagi pula, kita sudah saling kenal cukup lama, dan kita hampir tidak bisa dianggap teman. Tolong jangan bohongi aku. Gukong tidak tahu apakah Kaisar Taiwei menyembunyikan sesuatu, jadi dia hanya bisa memainkan kartu emosional. Tak ada gunanya aku berbohong padamu. Kaisar Taiwei berhenti sejenak lalu melanjutkan, lagi pula, untuk apa aku berbohong padamu? Sekalipun aku memegang pecahan tulang abadi itu di tanganku, kau takkan bisa merebutnya. Mendengar ini, Gukong membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya, dan terdiam sesaat. Bisakah kita mengobrol baik-baik? Kata-kata belak-belakan seperti itu kurang lebih menyakitkan.
Aku tak bisa mengalahkanmu, kuakui. Tapi kata-katamu terlalu menghina dan kasar. Saya punya teman yang tidak sengaja menelan sepotong tulang sakral. Kemudian, teman yang disebutkan Gukong adalah dewa pedang dari zaman kuno, bernama Li Jinzu. Berbicara tentang Li Jinzu, orang ini sekarang tinggal di daerah terlarang Zangheng dan situasinya tidak jelas. Setelah beberapa saat, Gukong menjelaskan seluruh cerita dengan jelas. Kunci untuk datang ke sini kali ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pecahan tulang abadi dan melihat apakah kita dapat menemukan keberadaan teman lama kita Li Jinzu dan memulihkan kesadarannya. Ketika Li Jinzu hendak dikendalikan sebagai bidak catur untuk eksistensi di pantai seberang, Gukong tidak punya pilihan lain selain menyatukan satu-satunya pecahan tulang abadi di tangannya ke dalamnya. Langkah ini memiliki konsekuensi baik dan buruk. Untungnya, pecahan tulang abadi tersebut langsung memutus hubungan Li Jinzu dengan pantai seberang, membebaskannya dari status pion. Sayangnya, Li Jinzu kehilangan tekad aslinya dan, seolah-olah demi boneka baru, terjun bebas ke zona terlarang Zangheng. Bagaimana menurutmu? Setelah menjelaskan apa yang terjadi, Gukong ingin mendengar apa yang dikatakan Kaisar Taiwei, jadi dia bertanya dengan nada yang sangat serius. Sulit untuk mengatakannya. Kaisar Taiwei baru saja memikirkan zona terlarang pemakaman abadi dan pecahan tulang abadi. Mungkin ia sedang memikirkan sesuatu, mungkin melibatkan rahasia tabu, dan enggan mengungkapkannya untuk saat ini. Lalu apa yang bisa kamu katakan? Gukong bersikap lebih bijaksana dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, tetapi melanjutkan pertanyaannya secara tidak langsung. Nyawa temanmu seharusnya tidak dalam bahaya. Setelah terdiam beberapa saat, Kaisar Taiwei menjawab dengan serius. Apalagi, kata-kata yang keluar dari mulut Kaisar Taiwei ini sangat dapat diandalkan, dan batu yang membuat hati Gukong melayang di udara pun jatuh, dan kekhawatirannya pun sebagian besar pun lenyap. Tidak akan ada seorang pun yang mendapat masalah, itulah hasil terbaik. Kaisar Taiwei berkata, tidak lagi. Petik 2 petik 2. Gukong mengungkapkan ketidakpuasannya, kamu terlalu asal-asalan. Bagus. Kaisar Taiwei menanggapi dengan acuh tak acuh. Aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Meski begitu, pada kenyataannya kita tidak bisa menang. Jika kamu tidak ada pekerjaan lain, silakan pergi sekarang dan jangan ganggu aku. Kaisar Taiwei tidak punya banyak waktu untuk mengobrol dengan Gukong dan memerintahkannya pergi. Agak terburu-buru mengirimku pergi seperti ini. Gukong mengerutkan kening, tidak ingin pergi dengan tangan kosong. Datang dengan tangan kosong dan pulang dengan tangan kosong. Hal ini membuat Gukong merasa tidak nyaman, seolah-olah ada batu kecil yang menyumbat hatinya. Ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu, diam saja dan jangan membuat masalah. Dengan kemampuanmu, kau tak bisa ikut campur dalam era baru. Kau bisa dengan mudah mendapat masalah. Saat ia selesai berbicara, kabut tebal tiba-tiba muncul di ruang di sekitar inti bintang zaman. Sepertinya Kaisar Taiwei akan segera memberlakukan blokade total, memasuki masa kritis di mana tak seorang pun boleh diganggu. Bagaimana apanya? Gukong bingung dan mengerutkan kening. Ia meninggikan suaranya dan bertanya dengan keras. Dia mungkin dalam masalah. Mengingat mereka telah saling kenal cukup lama, Kaisar Taiwei mengucapkan beberapa patah kata lagi. Setelah kata-kata ini diucapkan, kabut merah menyelimuti bintang inti waktu sepenuhnya, tanpa meninggalkan celah sedikit pun. Hukum Kaisar yang mengerikan membentuk jaring raksasa untuk menangkal kekuatan eksternal. Kata-kata itu menghantam ubun-ubun Gukong bagai palu berat, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar dan pupil matanya mengecil dengan cepat. Ruang di sekelilingku seakan membeku saat itu, dan ada suara berdengung di telingaku. Dia mungkin akan mendapat masalah. Gukong tahu persis apa artinya ini. Tidak terlalu. Setelah beberapa tarikan napas, Gukong kembali tenang, tetapi raut keheranan di wajahnya belum pudar. Ia berdiri terpaku di tempat, tak percaya. Tidak perlu dijelaskan asal-usul kata, dia, yang disebutkan Kaisar Taiwei. Pada saat ini, sebuah kekuatan dahsyat mulai mendorong Gukong, mencoba mengusirnya. Gukong tidak melawan dan membiarkan kekuatan ini menekan tubuhnya. Ia segera mundur ke area terluar tanah tua sebelum berhenti. Dia masih mencari keabadian, bagaimana dia bisa masuk di saat seperti ini. Berita ini sangat mengejutkan Gukong. Dampaknya begitu kuat hingga ia mengerutkan kening dan tidak dapat memahaminya. Mungkinkah karena kejadian ini, dia memang sengaja mencari masalah denganku? Gukong bergumam pelan. Kemungkinan ini kecil kemungkinannya. Setahu saya, yang terpenting adalah keabadiannya. Sisanya bisa diabaikan. Setelah berpikir cukup lama, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Mungkin, ini ada hubungannya dengan kehidupan abadi. Setelah memikirkannya, Gukong lebih condong ke alasan ini. Kaisar Taiwei hanya mengatakan bahwa, dia, mungkin keluar, tetapi itu tidak pasti. Jangan terlalu khawatir, biarkan saja. Tentu saja, Gukong tidak akan mengabaikan nasihat Kaisar Taiwei dan akan mengingatnya.
Ia akan bersikap rendah hati di masa depan dan tidak akan ikut campur dalam hal-hal yang berada di luar kendalinya. Tenang saja, tidak akan ada yang salah. Titik 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 titik. Beberapa tahun kemudian, di tingkat ke-9 jalan menuju pencerahan, sesuatu yang signifikan terjadi. Di lokasi tertentu, energi spiritual sedang melonjak. Setelah mengetahui hal ini, banyak pendeta secara tidak sadar berpikir bahwa suatu kesempatan yang tidak diketahui akan segera muncul, dan mereka pun bergegas datang dengan penuh harap. Ketika kami tiba di tempat tujuan, kami sangat kecewa. Apa yang kulihat bukanlah kebetulan, melainkan seorang lelaki tua. Tepatnya, dia adalah seorang lelaki tua yang dikelilingi oleh sejumlah besar energi spiritual. Lelaki tua itu duduk bersila di kehampaan, energi spiritual murni terus mengalir ke dalam dirinya. Ia dikelilingi oleh penghalang pelindung di semua sisi untuk mencegah gangguan dari orang lain. Yuan Yu, lelaki tua itu, sedang dalam keadaan tersembunyi. Ia muncul saat ini karena ia akan segera menerobos. Ia perlu menyerap sejumlah besar energi spiritual dari langit dan bumi, melatih kemampuannya, dan melepaskan auranya. Nenek moyang klan Kekaisaran Lin Qian. Seseorang mengenali identitas lelaki tua yang menyebabkan perubahan energi spiritual dunia ini, dan berteriak keras, sangat ketakutan. Aku ingat dia. Beberapa tahun yang lalu, ketika dia masih di dojo, dia cukup beruntung menerima bimbingan dari Yang Mulia. Puluhan orang di lapangan menatap Luo Yanchen dengan kagum dan mundur agak jauh, takut kalau mereka secara tidak sengaja menyinggungnya. Orang tua ini sungguh beruntung. Jelas dia sudah menginjakkan satu kaki di liang kubur, dan umurnya paling lama hanya beberapa dekade. Jika dia bisa menembus batas hari ini, hidup beberapa ratus tahun lagi tidak akan menjadi masalah. Jika dia juga bisa mendapatkan beberapa benda langka yang memperpanjang umur, dia seharusnya bisa bertahan hidup sampai datangnya kemakmuran tertinggi. Para makhluk berkuasa teratas dari suatu klan kuno abadi menyaksikan dari jauh Luo Yanchen, yang hendak mencapai pencerahan dan terobosan, dengan rasa iri dari lubuk hati mereka, dan juga sedikit rasa takut. Jujur saja, Luo Yanchen adalah makhluk terkuat di antara semua klan kuno abadi. Dalam pertarungan satu lawan satu, tak ada yang bisa menandinginya. Butuh waktu 10 hari untuk menyerap energi spiritual, dilengkapi dengan berbagai sumber daya yang berharga. Luo Yanchen menemukan peluang yang sangat krusial, mengerahkan seluruh tenaganya, mengerahkan segenap kemampuannya, dan bergegas menuju kemacetan di depan. Ledakan. 10 liter kekuatan yang mengerikan mengalir keluar dari tubuh Luo Yanchen, bagaikan sungai yang deras, perkasa dan tak terhentikan. Ah! Rasa sakit yang hebat itu begitu hebat sehingga bahkan Luo Yanchen yang sudah tua pun tak sanggup menahannya. Ia meraung memilukan, yang sangat menyakitkan. Pakaian yang dikenakannya meledak, dan meridian di tubuhnya membengkak, siap untuk pecah kapan saja, menyemburkan darah dari tubuhnya. Tangannya terkepal erat, dan beberapa helai rambut putih yang tersisa di kepalanya berkibar liar. Teriakan itu terus berlanjut, bergema di langit dan bumi, memekakkan telinga. Gelombang suara beriak, dan tekanan yang luar biasa dahsyat. Makhluk-makhluk kuat dari semua lapisan masyarakat yang datang ke sini tak mampu menahan fluktuasi aura yang begitu mengerikan, dan demi keselamatan mereka sendiri, mereka semua mundur jauh. Ledakan. 2 jam kemudian, kekuatan yang bahkan lebih dahsyat meraung dari tempat Luo Yanchen berada. Ruang berfluktuasi hebat, menyebar ke segala arah seperti lingkaran, menyebabkan dampak yang dahsyat. Terlihat dengan mata telanjang bahwa bintik-bintik hitam penuaan di tubuh Luo Yanchen telah banyak memudar, dan kerutan di wajahnya jelas berkurang. Di permukaan, orang tersebut tampak jauh lebih muda dan penuh vitalitas, jadi tidak perlu khawatir tentang harapan hidup untuk saat ini. Langkah ke-9 Jembatan Ilahi, tahap akhir. Terobosan dalam pencerahan ini memungkinkan Luo Yanchen mencapai tingkat baru dalam hidupnya. Begitu Anda mencapai level ini, Anda boleh bangga pada diri sendiri. Pedang Canggeng Abadi, Koki Tua dan yang lainnya baru berada di awal langkah ke-9. Mencapai langkah ke-9, atau bahkan memajukan ranah kecil, membutuhkan banyak sumber daya dan waktu, serta kesempatan yang tepat. Keduanya bukanlah hal yang mutlak diperlukan jika seseorang ingin mencapai terobosan. Jika mereka bertarung sekarang, bahkan jika pedang abadi memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Luo Yanchen. Nenek moyang telah mencapai kesuksesan. Melihat kekuatan leluhur mereka telah meningkat lagi, para tetua klan Kaisar Lin Qian yang hadir sangat gembira, wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan mereka merasa bangga. Setelah beberapa hari latihan pernafasan, Luo Yanchen menstabilkan keadaan pikirannya. Dia berganti pakaian menjadi bersih dan sederhana, dan tampak sangat gembira. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, menghilangkan tekanan yang mengguncang area itu. Tanpa adanya hukum mengerikan yang menghalangi jalan mereka, para tetua klan Kekaisaran Lin Qian bergegas menghampiri, membungkuk dan memberi hormat. Kegembiraan mereka sulit untuk ditekan dalam suara mereka, "Selamat, leluhur, selamat, leluhur."
Luo Yanchen mengangguk kepada para tetua klan untuk menunjukkan persetujuannya. Selamat, rekan Taois, atas kemajuan yang telah dicapai. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kejauhan. Seseorang yang bisa dibandingkan dengan rekan Taois Luo Yanchen tentu saja bukan orang biasa. Orang yang datang adalah seorang pria tua berjanggut panjang dan berpenampilan abadi. Namanya adalah Bai Jue, dan dia adalah kaisar semu dari klan kuno Yuan Gang. Bai Pingjue berada di tahap awal langkah ke-9. Melihat terobosan Luo Yanchen, rasa iri di matanya hampir meluap. Beberapa waktu lalu, Bai Pingjue terjebak di reruntuhan kuno. Meskipun ia mendapatkan sesuatu, itu tidak terlalu besar. Karena terjebak, dia tidak dapat mencapai tempat kami berdiskusi tentang Dao, dan kehilangan kesempatan besar. Bai Pingjue merasa sangat gelisah setelah menyaksikan Luo Yanchen, yang hampir meninggal, menunjukkan jiwa sejatinya. Seandainya ia tahu Yang Mulia akan mengambil langkah drastis seperti itu, ia tidak akan repot-repot mengurus peninggalan kuno tak berguna ini. Ia telah melupakan gambaran besar demi gambaran kecil. Sehat, sekarang sudah sampai pada titik ini, tidak ada yang dapat kita lakukan. Dao You, karena mereka sudah lama kenal, Luo Yanchen tidak berpura-pura. Ia membungkuk dan tersenyum. Aku iri padamu, sahabatku, atas keberuntunganmu. Bai Pingjue mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Saya beruntung mendapatkan bimbingan dan sedikit keberuntungan Anda, kata Luo Yanchen sambil tersenyum, jika bukan karena bantuan Anda, saya tidak akan pernah mencapai titik ini dalam hidup saya. Bagaimanapun juga, rekan Taois telah mencapai kesuksesan besar. Bai Pingjue mendesah pelan, sayangnya, tidak sepertiku, disinilah aku harus mengakhiri hidupku. Saya tidak bisa seyakin itu. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Luo Yanchen menghibur, era ini milik Yang Mulia. Bai Pingjue tidak dapat menahan rasa kagumnya saat memikirkan sosok Chen Qingyuan. Sebelumnya, orang-orang dari klan kuno memanggilnya Chen Qingyuan. Sekarang, meskipun orang lain tidak dapat mendengarnya, mereka tetap memanggilnya Yang Mulia, dan benar-benar yakin. Jika Anda tidak patuh, cepat atau lambat Anda akan mendapat masalah besar. Aku masih ada urusan, jadi aku tidak akan bicara denganmu lagi. Meskipun kultivasinya telah meningkat, Luo Yanchen tidak larut dalam kegembiraannya dalam waktu lama, karena dia tahu persis apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Maafkan saya karena bertanya satu pertanyaan lagi. Apa yang Anda inginkan, rekan Tao? Bai Pingjue bertanya, menanggung duri untuk memohon ampunan. Saat mengatakan ini, wajah Luo Yanchen serius dan sorot matanya penuh tekad. Tak seorang pun bisa menggoyahkan keputusan yang telah ia buat dalam hatinya. Hah! Mendengar ini, Bai Pingjue tertegun, janggut putihnya berkibar pelan, seirama dengan detak jantungnya. Panggilan, angin sepoi-sepoi datang dan membawa pergi Luo Yanchen dan Bai Pingjue. Orang-orang di lapangan berdiri di sana dengan bodohnya, tidak tahu kemana kedua orang besar itu pergi. Mendengar kata-kata, membawa ranting berduri untuk memohon ampun, Bai Pingjue ingin mempermalukan dirinya sendiri. Ia mengikuti Luo Yanchen dengan wajah muram dan enggan berpisah untuk sementara waktu. Setelah berulang kali ditanyai Bai Pingjue, Luo Yanchen menjelaskan arti kata ini, saya akan pergi ke Qingzhong dan meminta maaf atas nama klan Kekaisaran Lin Qian. Selain artefak leluhur, mengosongkan perbendaharaan klan saja sudah cukup. Apakah ini perlu? Bai Pingjue terkejut. Ia tak menyangka orang ini akan bermain sebesar ini. Berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk mengosongkan perbendaharaan klan? Apakah sepadan? Apakah Anda bersedia mengorbankan setidaknya puluhan ribu tahun akumulasi? Jika Bai Pingjue diberi pilihan, dia tidak akan pernah melakukan ini. Bukankah kau pernah bilang sebelumnya bahwa ini adalah era yang mulia? Jika kita tidak memikirkan penyelesaian dendam lama sekarang, ketika Yang Mulia naik tahta nanti, kita bahkan tidak akan punya kesempatan untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Ketika saatnya tiba, klan-klan kuno yang katanya abadi itu hanya akan menjadi semut yang sedikit lebih besar di mata Yang Mulia, dan harta karun berbagai klan dapat diambil sesuka hati. Luo Yanchen sedang dalam perjalanan sambil berbicara tentang apa yang ada dalam pikirannya. Maksudku, karena hubunganku dengan Bai Pingjue cukup baik, kalau orang itu orang lain, aku tidak akan repot-repot mengatakan apa-apa lagi. Meskipun begitu, ya, masih ada jalan panjang sebelum Yang Mulia mencapai puncak. Mungkin akan ada beberapa kejadian tak terduga di sepanjang jalan. Masih belum terlalu jauh. Bai Pingjue sebenarnya menyimpan secercah harapan, jika Chen Qingyuan berhenti atau bahkan mati karena suatu kecelakaan, ia tidak perlu meminta maaf. Kemungkinan hal ini terjadi sangat kecil. Luo Yanchen mencibir dan tidak menjawab. Rabun jauh, seperti katak di dalam sumur. Luo Yanchen mengatakan ini dalam hatinya. Namun, ia kemudian berpikir, bukankah ia orang yang sama seperti sebelumnya? Ia serakah dan berfantasi bahwa Chen Qingyuan akan mati muda dan tidak akan bisa naik tahta. Dengan cara ini, tidak perlu meminta maaf, yang tidak hanya menghindari kehilangan muka tetapi juga menghemat banyak sumber daya.
Baru setelah Luo Yanchen memasuki dojo yang dibangun oleh Chen Qingyuan, dia menyadari betapa tidak berartinya dia dan betapa hebatnya Chen Qingyuan. Tidak, itu tidak kuat, tetapi mengerikan. Saat ia melangkah ke kuil Tao, Luo Yanchen merasa bahwa hidupnya bergantung pada pikiran Chen Qingyuan. Ini bukan berlebihan, ini benar-benar masalah pikiran. Setelah menerima bimbingan dari Chen Qingyuan, dia merasa bersyukur sekaligus takut. Pemahaman Chen Qingyuan tentang Tao jauh melampaui orang biasa. Meskipun dia bukan seorang raja, dalam banyak hal dia tidak kalah dengan raja, bahkan sedikit lebih baik. Yang kurang darinya hanyalah kesempatan untuk mencapai pencerahan. Apakah kamu sudah benar-benar memutuskan? Melihat Luo Yanchen terdiam, Bai Pingjue tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Luo Yanchen menjawab. Luo Yanchen kemudian mempercepat langkahnya, tak ingin membuang waktu. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, kecepatannya tak terdeteksi oleh mata telanjang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia telah meninggalkan Bai Pingjue, membuatnya mustahil untuk mengejarnya. Setelah mengatakan begitu banyak, saya telah sampai pada akhirnya. Karena tidak mampu mengimbangi, Bai Pingjue berhenti sejenak, menatap ke kejauhan, wajahnya sangat tenang. Tidak, aku harus memeriksanya. Bai Pingjue berencana untuk meninggalkan jalan Zeng sementara dan pergi ke lokasi Qingzhong untuk melihat apa yang akan dilakukan Luo Yanchen. Suara mendesing. Ia melaju kencang, bagaikan cahaya pelangi yang membelah kehampaan. Beberapa hari kemudian, Luo Yanchen memulai jalan menuju pencerahan. Jangan pergi ke Northern Wilderness dulu, tapi kembali ke Imperial State. Karena kami harus meminta maaf, kami tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Pergi ke suku, adakan pertemuan tingkat tinggi, jelaskan situasinya, lalu keluarkan sejumlah besar sumber daya dari perbendaharaan suku sebelum menuju ke Qingzhong. Setelah Luo Yanchen kembali ke suku, dia segera melepaskan tekanannya sendiri dan mengirimkan pesan kepada setiap anggota senior suku melalui udara, dan segera mengadakan pertemuan. Merasa bahwa kekuatan leluhur sedikit lebih kuat dari sebelumnya, dan darah serta energinya lebih melonjak, semua orang menebak hasilnya dan tampak sangat gembira. Apakah kamu berhasil mengambil langkah itu? Sang patriark berdiri dan mengajukan pertanyaan yang ingin diketahui semua orang yang hadir. Semua orang menatap Luo Yanchen yang duduk di kursi tinggi, menahan napas dan menunggu jawaban. Ya, ekspresi Luo Yanchen dingin dan serius, lalu dia mengangguk pelan. Wow, tiba-tiba para tetua tak kuasa lagi menahan gejolak emosi di hati mereka. Mereka menjerit kaget, lalu membungkuk memberi ucapan selamat. Luo Yanchen tidak ingin mendengar pujian-pujian ini. Ia melihat sekeliling dan perlahan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar diam. Seketika semua orang menutup mulut mereka. Ruang pertemuan itu sangat sunyi. Semua orang memandang Luo Yanchen, dan suasananya terasa berat. Saya telah memutuskan untuk mengambil 2/3 dari perbendaharaan klan dan secara pribadi membawa sumber daya ini ke Qingzhong untuk meminta maaf dan memohon pengampunan. Luo Yanchen langsung ke intinya. Apa? Kalimat ini meledak bagai guntur, membuat kepala semua orang berdengung. Kegembiraan di wajah mereka langsung tergantikan oleh keterkejutan, dan setiap ekspresi menjadi semakin rumit. Klan Kekaisaran Lin Qian, aula pertemuan. Keputusan Luo Yanchen mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka semua menduga bahwa mereka berhalusinasi dan tidak masuk akal. Kekuatan leluhur telah meningkat, dan seharusnya ia menjadi lebih kuat. Mengapa ia tiba-tiba harus membayar harga yang begitu mahal untuk meminta maaf? Saya tidak pernah punya niat seperti ini sebelumnya. Sulit sekali memahami mengapa dia meminta maaf setelah tingkat kultivasinya meningkat. Wajahnya penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Kakek, kami tidak mengerti. Para eksekutif senior tidak berani secara langsung menyatakan penolakan mereka terhadap usulan Luo Yanchen, tetapi hanya mengungkapkan keraguan batin mereka, dengan harapan mendapat jawaban terperinci. Pencerahan dan terobosan saya di masa lalu semuanya berkat bimbingan Anda. Baru setelah mengambil langkah ini saya menyadari betapa bodohnya saya. Mengingat pengalamannya di dojo surga ke-9, tubuh Luo Yanchen menegang, dan ekspresi kekaguman muncul di wajahnya, yang tidak ia sembunyikan agar tidak dilihat semua orang. Yang mulia, mohon berilah saya beberapa saran. Para tetua saling memandang dengan bingung. Mereka tidak pernah menyangka bahwa peningkatan kekuatan leluhur mereka ada hubungannya dengan Chen Qingyuan, dan mereka sangat terkejut. Kedua belah pihak seharusnya berada dalam hubungan yang tidak bersahabat, dan cukup baik jika mereka tidak bertengkar saat bertemu. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa Chen Qingyuan akan memberikan petunjuk apapun. Leluhur, bisakah Anda memberitahu saya lebih spesifik? Seseorang berani bertanya. Puluhan pasang mata menatap Luo Yanchen, mulut mereka terkatup rapat dan mata mereka dipenuhi hasrat. Aku akan bicara beberapa kata lagi denganmu. Agar dapat menyelesaikan tugas ini sesedikit mungkin tanpa menggunakan kekerasan, Luo Yanchen memaparkan pengalamannya sendiri secara terperinci, dengan harapan agar orang-orang dalam klan dapat melihat arah situasi dengan jelas dan tidak bertindak dalam kebingungan.
Setelah dia selesai berbicara, aula dipenuhi keheningan dan suasana menyedihkan. Semua orang berada dalam suasana hati yang campur aduk dan bertentangan. Dengan kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Chen Qingyuan, semua orang tahu dia tidak bisa diganggu-gugat. Namun, orang-orang dari klan kuno egois dan tidak mau menyerahkan terlalu banyak sumber daya. Bas. Setelah mengatakan apa yang perlu dikatakan, Luo Yanchen tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang ini, ia harus melakukannya. Ia segera berdiri dan melangkah menuju perbendaharaan klan, tekadnya teguh dan tak tergoyahkan. Melihat bagian belakang leluhur Yuandian, semua orang masih berjuang dalam hati mereka. Untungnya, para pemimpin klan sangat menyadari situasi tersebut dan tidak turun tangan. Jika tidak, siapapun yang berani menghentikan leluhur akan ditindas. Pemimpin klan, apakah kau benar-benar ingin melakukan apa yang dikatakan leluhur kita? Memindahkan sepertiga perbendaharaan klan akan berdampak besar pada klan Kekaisaran Lin Qian, menyebabkan kerusakan serius yang akan sulit dipulihkan bahkan dalam 100.000 tahun. Sebagai kepala klan, tekanan psikologis mencapai puncaknya saat ini. Duduk di posisi tinggi, seluruh tubuhnya kaku, bibirnya terbuka dan tertutup, seolah ingin bicara tetapi tak bisa. Setelah waktu yang lama, pemimpin klan menggertakkan giginya dan berkata, percayalah pada keputusan leluhur. Di dunia yang menghargai kekuatan, Luo Yanchen bertekad untuk bertindak seperti ini. Sekalipun yang lain ingin menghentikannya, mereka tak mampu melakukannya. Kecuali para tetua bersatu dan mengerahkan kekuatan Dao Primordial Klan, akan ada peluang untuk menekan Luo Yanchen. Namun, jika mereka benar-benar melakukannya, kekacauan internal pasti akan terjadi, dan konsekuensinya akan sangat buruk. Selain itu, Luo Yanchen memiliki prestise yang sangat tinggi di klan Kekaisaran Lin Qian, dan para tetua klan tidak berani mengambil tindakan. Pergi ke gudang suku Pi, Luo Yanchen mengeluarkan ratusan cincin Sumeru bermutu tinggi yang telah ia persiapkan sejak lama, mengapungkannya di sampingnya, dan mulai menyerap sumber daya di gudang. Beberapa benda istimewa tidak dapat disimpan di dalam cincin Sumi. Oleh karena itu, Luo Yanchen menyimpannya dalam kotak hadiah khusus untuk memastikan sajak Dao tidak hilang dan menjaganya sebaik mungkin. Hanya dalam beberapa jam, perpustakaan klan, yang besarnya seperti beberapa bintang, tampak hilang lebih dari separuhnya, dan banyak tempat kosong. Pemimpin klan dan yang lainnya menyaksikan dengan penuh penderitaan ketika sumber daya perbendaharaan klan hampir terkuras. Pada suatu saat, mereka tak kuasa menahan diri dan melangkah maju, menegur, leluhur, sudah cukup. Luo Yanchen tampaknya tidak menyadari apa yang dikatakan orang lain. Banyak orang tua yang patah hati tetapi tidak dapat menghentikannya, sehingga mereka harus menutup mata agar merasa lebih baik. Setelah barang-barangnya dikemas, Luo Yanchen tidak ingin menunda lagi. Dia mengambil lebih dari 50 kotak hadiah berbentuk persegi, menaruhnya di kereta perang, mengambil alih kendali, dan langsung menuju ke Northern Wilderness. Adapun orang lain dalam klannya, dia mengabaikan mereka sepenuhnya. Kalau kamu mau ikut, ya ikut. Kalau tidak mau, jangan paksa aku. Bagaimanapun, Luo Yanchen sendiri sudah cukup untuk mewakili seluruh klan Kekaisaran Lin Qian. Tetua pertama dan tetua ketujuh akan tinggal di belakang untuk menjaga tempat ini, dan kami akan tinggal bersama leluhur. Masalah itu sangat penting, dan pemimpin klan tidak mau tinggal di sini dan menunggu, jadi dia memberi perintah dan segera menyusul Sang Dian. Kecuali para tetua yang terpaksa tinggal di suku untuk menjaga tempat itu, orang-orang lainnya tertegun sejenak dan kemudian mengikuti dari dekat. Saya harap, semuanya berjalan baik. Para tetua yang menjaga suku itu memandang ke kejauhan dan menggumamkan doa. Dengan begitu banyak sumber daya, tak seorang pun bisa mengabaikannya. King Zong harus setuju untuk menyelesaikan dendam lama. Sebagian besar anggota senior klan Kekaisaran Lin Qian keluar bersama-sama. Suaranya begitu keras sehingga para pemimpin klan kuno terkejut. Mereka mencium sesuatu yang sangat tidak beres dan segera mengirim orang untuk menyelidiki situasi tersebut. Padang belantara utara, King Zong. Gerbang gunung itu tinggi, ditopang oleh dua pilar batu giok besar, menjulang ke langit, seolah-olah menghubungkan langit dan bumi. Kadang-kadang, sinar cahaya warna-warni menyebar, jatuh di lautan awan dan terpatri di istana-istana kuno yang indah. Energi spiritualnya kaya, jauh melampaui tempat lain. Suara gemericik air sedap didengar. Baru-baru ini, King Zong sedang bersiap menerima sekelompok murid baru. Berita ini dirilis lebih dari 10 tahun lalu dan menarik perhatian banyak biksu. Banyak tokoh berpengaruh dari sekte-sekte papan atas secara pribadi membawa junior mereka untuk mengikuti ujian. Jika mereka bisa lulus dan menjadi murid resmi Sekte King, itu akan menjadi hal yang sangat menggembirakan bagi orang-orang klan King, dan mereka akan bangga karenanya. Dalam 3 bulan, ujian tingkat pertama akan dimulai. Sekelompok besar orang berdiri di luar gerbang Gunung Qingzong, penuh antisipasi. Jangan gugup, nak. Jalani saja apa adanya. Kakek, bukan aku yang gugup, tapi kakek. Kakek yang gelisah sekarang, tidak setenang sebelumnya.
Di sudut kerumunan, seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda tengah berbincang, mata mereka tertuju pada King Zong, yang tampaknya berada di kedalaman kabut peri, dan mereka tak bisa menahan diri untuk tidak berfantasi. Kiki, Istana Kekaisaran telah mengetahui pelarianmu dan telah mengirim banyak orang untuk memburumu. Ini satu-satunya kesempatanmu. Jika kau lulus ujian masuk Sekte King, semuanya akan mudah. Kau tidak hanya akan terhindar dari pernikahan paksa, tetapi kau juga akan mendapatkan status transenden. Namun, jika kau gagal, kau tak punya pilihan selain menerima takdirmu. Aku akan memberikan segalanya. Di suatu lokasi di pintu masuk Gunung Qingzhong, di samping sungai, terdapat rerumputan hijau yang subur. Kedua wanita itu berpakaian sederhana. Salah satunya sangat muda dan anggun, seorang pelayan dari suatu negeri kuno. Ia mengepalkan tangannya erat-erat dan berbicara dengan gigi terkatup. Yang satunya lagi adalah seorang pengasuh pribadi, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Banyak orang menaruh harapan pada ujian sekte luar Qingzhong. Selama mereka lulus, bahkan jika mereka hanya murid sekte luar, mereka dapat mengubah nasib mereka. Ikan telah melompati gerbang naga dan masa depannya menjanjikan. Anak-anak muda yang berani mengikuti ujian itu semuanya jenius yang langka. Tanpa pengalaman, bagaimana mungkin mereka punya harapan? Orang-orang yang disebut jenius terlalu umum di negara-negara makmur. Mengingat status superior sekte King saat ini, tingkat kesulitan penilaiannya tentu jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Memilih darah segar dengan bakat dan karakter yang lebih tinggi adalah satu-satunya cara untuk memastikan perkembangan sekte yang berkelanjutan dan meletakkan fondasi untuk masa depan. Melihat sekeliling, setidaknya ada ratusan ribu orang. Kebanyakan peserta ujian ditemani oleh saudara dekat mereka, sehingga orang tua, baik laki-laki maupun perempuan dapat terlihat di mana-mana. Jangan tertipu oleh langkah kurus dan goyah para tetua ini. Siapapun dari mereka, di wilayah bintang masing-masing, akan menjadi pemimpin yang tangguh, kekuatan mereka melampaui yang lain, mendominasi kehidupan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di mata orang lain, para tokoh besar itu tidak berani bertindak berlebihan di wilayah Qingzhong, mereka sangat jujur, dan memiliki wajah yang ramah dan bersahabat. Fluktuasi aura yang kuat. Setelah berhari-hari, para kultivator dari berbagai lapisan masyarakat yang berada di sekitar tempat ini menyadari fluktuasi aturan yang tidak normal. Mereka menjadi gugup dan segera mengamati sekeliling beberapa kali untuk mencari tahu penyebabnya. Setelah setengah cangkir teh, sebuah kereta perang menerobos lautan awan dan muncul di hadapan orang-orang. Besar dan megah sekali, kereta perang itu diukir dengan tanda pola Wu yang unik dari klan Kekaisaran Lin Qian. Biksu agung yang berpengalaman mengenalinya sekilas dan terkejut sekaligus takut. Kereta perang klan Kekaisaran Lin Qian. Puluhan ribu praktisi mendongak, berbicara di antara mereka sendiri dan berseru kaget. Melihat postur ini, sepertinya mereka datang ke sini dengan niat jahat. Banyak orang beranggapan demikian karena dahsyatnya tenaga yang dilepaskan dari kereta perang itu. Apakah kau akan menimbulkan masalah bagi King Zong? Selalu ada orang yang takut akan kekacauan di dunia dan berharap para raksasa akan saling bertarung. Mereka tidak hanya bisa menyaksikan keseruannya, tetapi juga berkesempatan memancing di perairan yang bermasalah dan mungkin mendapatkan keuntungan. Pada saat kritis ini ketika Sekte King sedang merekrut murid baru, apa sebenarnya niat klan Kekaisaran Lin Qian datang ke sini? Sebagian besar orang yang hadir menjadi gugup, alis mereka berkerut, dan mereka merasa seperti ada batu besar yang tergantung di hati mereka, dan tekanan pun mengikutinya. Para pejabat tinggi Sekte King segera merasakan gangguan orang asing dan melakukan segala persiapan seolah-olah mereka menghadapi musuh yang tangguh. Pemimpin Sekte Lin Changsheng mengeluarkan beberapa perintah. Beberapa tetua pergi ke pusat formasi perlindungan sekte, beberapa tetua pergi untuk mengatur para murid di sekte, dan para pemimpin senior lainnya mengikutinya untuk menangani situasi secara langsung. Tepat ketika semua orang mengira klan Kekaisaran Lin Qian akan melakukan sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Adegan berikutnya mengejutkan semua orang yang hadir. Begitu berita itu tersebar, pasti akan menimbulkan kehebohan besar. Kereta perang yang datang tiba-tiba berhenti di udara dan tidak melanjutkan perjalanannya menuju gerbang Qingzhong. Gemerincing, seorang lelaki tua muncul dari kereta perang, mengenakan jubah kain polos berwarna terang. Tubuhnya bungkuk, rambutnya menipis, wajahnya keriput, dan matanya cekung. Penampilannya belum menimbulkan banyak sensasi. Kebanyakan orang yang hadir belum pernah melihat Luo Yanchen sebelumnya, dan tidak tahu dari mana asal lelaki tua ini. Karena itu, semua orang terus menatapnya dan berbisik satu sama lain. Menendang, Luo Yanchen melompat dari kereta dan mendarat di tanah, keluar dari lubang kecil dan menyebabkan debu beterbangan puluhan kaki di sekitarnya. Segera setelah itu, kereta perang besar yang tergantung di udara perlahan turun dan berhenti di samping Luo Yanchen. Indra spiritualnya mengamati keadaan sekelilingnya dan memperoleh sejumlah informasi berguna dari perkataan orang lain. Ternyata ujian penerimaan murid Sekte King akan diadakan beberapa hari lagi.
Tak heran jika banyak orang berkumpul di sini. Ini bukan hal buruk bagi Luo Yanchen, melainkan hal yang lebih baik. Karena ini adalah permintaan maaf, adanya saksi dari orang lain menunjukkan ketulusan. Tidak perlu khawatir tentang masalah wajah. Luo Yanchen, bersandar pada kruk, melangkah menuju aula utama Sekte Qing. Banyak suara bingung terdengar dari kerumunan, siapa orang ini? Ini adalah pertama kalinya para tetua dari semua pasukan utama melihat Luo Yanchen. Tatapan mereka kosong dan mereka saling berbincang tanpa berkata apa-apa. Dia benar-benar datang. Di suatu tempat, beberapa lelaki tua dari sebuah klan kuno melihat penampakan orang yang datang, terkesiap, dan mata mereka melebar sebesar lonceng tembaga, seolah-olah mereka telah melihat sejenis binatang buas. Mereka berdua ketakutan dan merasa itu luar biasa. Apakah Anda di sini untuk memulai perang? Sangat sedikit orang yang mengenali Luo Yanchen, dan hati mereka bergetar hebat, dengan firasat yang sangat buruk. Ketika makhluk seperti itu datang sendiri, tak seorang pun menyangka bahwa ia datang untuk meminta maaf. Bagaimanapun, ini tidak realistis. Leluhur terkuat klan Kaisar Lin Qian, bahkan eksistensi paling menakutkan di antara semua klan kuno. Tidak realistis baginya untuk meminta maaf secara langsung. Di atas aula utama Sekte Qing, Lin Changsheng berdiri bersama sekelompok pejabat senior, menatap Luo Yanchen yang berjalan ke arah mereka dari dataran yang jauh. Wajahnya serius dan tampak tertekan. Aktifkan formasi perlindungan sekte dan bersiaplah untuk pertarungan sampai mati. Mengaktifkan formasi perlindungan sekte sebelum waktunya akan membuang banyak sumber daya. Namun, dibandingkan dengan keamanan Sekte Qing, itu tidak perlu dikhawatirkan. Buatlah rencana untuk bertahan melawan musuh terlebih dahulu, agar tidak lengah oleh musuh dan tidak dapat mengaktifkannya tepat waktu, yang akan menimbulkan masalah. Ya, Tuan. Para tetua inti yang menjaga pusat formasi segera mengaktifkan formasi tanpa ragu-ragu. Chang Geng Sword Immortal dan tetua tamu lainnya sedang tidak berada di sekte saat ini dan tidak bisa keluar. Mereka hanya bisa membela sekte sampai mati. Lin Changsheng tahu bahwa pengunjung itu adalah seorang kaisar semu dengan kekuatan yang mengerikan, jadi dia tidak panik dan memberi perintah dengan tertib. Sebagai pemimpin sekte, seseorang harus selalu tenang dan tidak panik sedetik pun. Jika pemimpin sekte panik, yang lain pasti akan semakin bingung. Meskipun para petinggi tamu tidak berada di sekte, mereka telah meninggalkan beberapa metode. Selain itu, formasi pelindung sekte telah ditingkatkan berkali-kali oleh Chen Qingyuan, dan daya tahannya sangat tinggi. Sekalipun musuh yang kuat menyerang, tidak perlu terlalu khawatir. Beritahukan kepada mereka yang datang untuk mengikuti ujian untuk mundur sesegera mungkin dan tidak terpengaruh. Lin Changsheng menatap tetua yang bertugas dalam ujian masuk dan memberi perintah, melarang ketidakpatuhan. Ya, sang tetua segera mengambil tindakan dan memberitahu dunia luar tentang situasi tersebut. Menabrak, para biksu dari semua lapisan masyarakat yang berdiri di kaki gunung menunggu penilaian terkejut dan panik ketika mereka mengetahui bahwa perang mungkin akan pecah. Silakan segera pergi dari sini. Tetua Sekte Qing berdiri di udara, di dalam penghalang formasi perlindungan sekte, dan memberikan nasihat lainnya. Karena ini menyangkut kehidupan mereka sendiri, meskipun para kultivator dari semua pihak tidak mengetahui situasi spesifiknya, mereka percaya bahwa King Zong tidak akan mengusir mereka tanpa alasan. Saat semua orang bersiap untuk mundur cepat, Luo Yanchen menyadari kesiagaan King Zong dan tahu bahwa telah terjadi kesalahpahaman. Ia menghampiri dan menjelaskan tujuannya, saya, Luo Yanchen, mewakili klan Kekaisaran Lin Qian untuk menyampaikan permintaan maaf saya kepada King Zong dan Yang Mulia. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak orang tercengang. Terutama orang-orang dari suku-suku kuno yang hadir di tempat kejadian, pandangan mereka kosong sesaat, dan mereka sangat curiga bahwa mereka sedang berhalusinasi. Kognisi mereka teralihkan dan mereka tidak dapat mempercayainya. Nenek moyang klan Kekaisaran Lin Qian datang ke sini hari ini dengan meriah, bukan untuk menimbulkan masalah, tetapi untuk meminta maaf. Hasilnya ternyata berbeda, tidak seorang pun menduganya. Bagaimana mungkin makhluk seperti itu datang ke sini secara langsung untuk meminta maaf? Dia datang ke sini secara langsung untuk meminta maaf. Menakjubkan, para penguasa dari klan kuno sangat memahami temperamen Luo Yanchen. Terlahir luar biasa, ia sangat bangga. Orang-orang seperti dia lebih menghargai reputasi mereka daripada nyawa mereka sendiri. Bahkan jika klan Kekaisaran Lin Qian ingin menyelesaikan dendam lama, mustahil bagi leluhur setingkat ini untuk datang dan meminta maaf. Namun, kenyataannya begitu indah. Para pendeta dari segala lapisan masyarakat yang awalnya berencana untuk mengungsi jauh berhenti sejenak dan menatap pemandangan ini dengan linglung, bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Saat ini, tampaknya tidak akan ada konflik yang terjadi. Mari kita kesampingkan masalah keselamatan kita untuk sementara waktu. Prioritas utama adalah menonton pertunjukan dari dekat dan menikmatinya. Tak terhitung pasang mata yang menatap Luo Yanchen, menatap tajam dan berdiskusi secara diam-diam.
Luo Yanchen mengabaikan orang lain dan berjalan mendekat. Jarak di antara mereka diperpendek menjadi 1 inci, dan dalam sekejap mata mereka tiba di kaki gunung tempat istana Qingzong berada. Baru setelah mencapai titik ini, Luo Yanchen berhenti. Ia menatap gerbang giok raksasa yang diselimuti kabut, membungkuk hormat, dan sepenuhnya meninggalkan statusnya sebagai leluhur klan kuno untuk menjadi seorang peziarah. Perhatian semua orang tertuju pada Luo Yanchen. Mereka bingung mengapa dia begitu terkejut, tetapi mereka tetap tidak bisa menerimanya. Meskipun Luo Yanchen meminta maaf secara lisan, tidak dapat dipungkiri bahwa itu adalah penyamaran. Tujuannya adalah untuk membuat Qingzong lengah dan menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang dengan kecepatan kilat, yang pasti akan membuahkan hasil yang baik. Beritahukan kepada para tetua yang menjaga berbagai lokasi agar tidak lengah. Lin Changsheng tahu betul bahwa hati manusia itu licik, dan ia tidak akan lengah hanya karena perkataan Luo Yanchen. Sebaliknya, ia merasa ada yang mencurigakan dan menjadi semakin berhati-hati. Formasi pelindung Sekte Qing terus diaktifkan dan belum dimatikan. Meskipun akan menghabiskan banyak sumber daya, tidak perlu bersedih. Keselamatan sekte adalah hal terpenting dan tidak boleh dianggap remeh. Saya tahu dosa saya berat, dan saya tidak berani meminta maaf kepada Qingzong. Namun, jika saya telah berbuat salah, saya harus berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya. Luo Yanchen berdiri di kaki gunung, mendongak, suaranya serak dan penuh dengan perubahan kehidupan. Dunia masih belum tahu asal-usul lelaki tua yang meminta maaf ini, tetapi kemungkinan besar ia berstatus tinggi. Jika para kultivator tahu bahwa lelaki tua di hadapan mereka adalah seorang kaisar semu yang masih hidup, mereka mungkin akan roboh ke tanah ketakutan, jiwa mereka meninggalkan raga mereka. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan, Yang Mulia? Lin Changsheng tak lagi tinggal diam. Ia melangkah maju beberapa langkah, berdiri di puncak gerbang gunung, dan berbicara dari tempat yang tinggi, menatap semua orang. Meskipun menghadapi seorang kaisar semu yang kuat, Lin Changsheng sama sekali tidak takut. Ia tampak agung dan bermartabat, sungguh menakjubkan. Sudah kubilang, aku datang ke sini hari ini hanya untuk meminta maaf. Setelah mengatakan ini, Luo Yanchen menancapkan tongkat di tangannya ke tanah di sampingnya. Kemudian, di depan banyak orang, Luo Yanchen melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. Dia perlahan membungkuk dan menekuk lututnya. Dengan bunyi, gedebuk, dia berlutut. Mereka yang melihat kejadian itu semuanya tercengang. Para kultivator biasa tidak tahu apa arti berlutut ini, tetapi Lin Changsheng dan para tetua berbagai klan kuno mengetahuinya dengan sangat baik. Menghadapi situasi ini, sekuat apapun tekad seseorang, ia tak mampu bertahan dan tak bisa tetap tenang sepenuhnya. Tatapan takjub bagai samudera luas terpancar dari kedalaman matanya. Jantung para bos tiba-tiba berhenti berdetak, dan mereka terpaku seperti kayu. Untuk sesaat, pikiran mereka kosong dan mereka kehilangan kemampuan berpikir. Terutama para anggota tingkat tinggi dari klan Kekaisaran Lin Qian yang telah mengikuti sepanjang jalan, begitu mereka tiba di tempat makmur Qingzong, mereka menggunakan teknik murid mereka untuk menembus kehampaan, dan pemandangan yang muncul di depan mata mereka adalah pemandangan leluhur yang berlutut. Pemimpin klan dan para tetua sama sekali tak mampu menerima apa yang mereka lihat, dan wajah mereka dipenuhi kengerian. Rasa ngeri itu bahkan lebih mengerikan daripada melihat orang tua mereka yang telah meninggal, dan pandangan mereka terhadap kehidupan dan dunia pun berubah. Kereta perang yang mereka tumpangi masih bergerak maju, dan wajah setiap orang dipenuhi rasa takut, meragukan diri sendiri dan dunia. Itu pasti ilusi. Orang-orang tua dari klan Kekaisaran Lin Qian ini semua terkejut, seluruh tubuh mereka gemetar, wajah mereka pucat. Aku pasti belum keluar dari pengasingan, masih mengolah rantaiku. Apa yang terjadi hari ini disebabkan oleh iblis dalam diriku, dan aku sama sekali tidak bisa mempercayai mereka. Aku harus melepaskan diri dari ilusi ini sebelum aku bisa kembali ke kenyataan. Bahkan ada sesepuh yang punya kecenderungan jadi gila, menggerutu tiada henti, memperlakukan semua orang yang dilihatnya sebagai anggota ilusi, tak mampu membedakan mana kenyataan mana ilusi. Untuk menenangkan pikiran sang tetua, pemimpin klan menamparnya dengan telapak tangan hingga pingsan. Jika ia membiarkan pikirannya melayang, paling banter ia akan dihasut oleh iblis api, dan paling parah, jantung daunnya akan runtuh dan ia akan mati. Tidak. Meskipun sang patriark masih mempertahankan tingkat rasionalitas tertentu di permukaan, hatinya sebenarnya sedang kacau dan dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Tangannya, yang tersembunyi di balik lengan bajunya yang lebar, gemetar tak terkendali. Matanya yang menatap ke arah Qingzong terus berkedip dan wajahnya pucat pasi. Ia merasakan guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya dan akan sulit baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Leluhur kita begitu sombongnya hingga ia harus menanggung kehinaan dan menanggung beban berat dengan datang sendiri untuk meminta maaf, mencapai batas harga dirinya. Benar-benar mustahil untuk berlutut dan meminta maaf di hadapan seluruh dunia.
Sama sekali tidak. Pemimpin klan dan para tetua lainnya merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka, bingung harus bereaksi seperti apa. Ekspresi mereka masing-masing lebih ngeri dan tercengang daripada sebelumnya. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan perasaan mereka saat ini. Sambil menatap kosong, dia teringat akan semangat tinggi leluhurnya di masa lalu. Nenek moyang kita dulu begitu dingin dan sombong, beda sekali dengan sekarang. Pada suatu saat, mereka bahkan mengira leluhur itu telah dirasuki oleh tubuh lain, kalau tidak, bagaimana mungkin ia melakukan hal seperti itu? Sungguh memalukan. Anda, Lin Changye, yang tampak tenang dan kalem, menatap Luo Yanchen yang berlutut di kaki gunung. Jantungnya berdebar kencang dan ia terdiam sesaat. Langit klan kekaisaran Lin Qian telah runtuh. Para penguasa dari berbagai ras menyaksikan kejadian ini dan semuanya ketakutan. Mereka telah memeras otak, tetapi tidak pernah menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Tuan Luo sangat menghargai reputasinya, jadi mengapa dia harus berlutut dan meminta maaf? Seorang tetua dari klan kuno beruntung bertemu Luo Yanchen dan mengenal karakternya. Semakin ia memahami Luo Yanchen, semakin ia terkejut dan tak mengerti. Makhluk seperti dia tidak akan dirasuki oleh makhluk lain, kan? Lagi pula, jika memang ada sosok mengerikan yang bisa merasuki Penatua Luo, asal-usul mereka pasti sangat mengerikan, dan mustahil bagi mereka untuk melakukan hal seperti itu. Singkatnya, tindakan Luo Yanchen yang berlutut bagaikan bintang jatuh, mengguncang dunia. Terlebih lagi, badai yang ditimbulkannya akan menyebar ke seluruh langit dan dunia dalam waktu yang sangat singkat, menyebabkan dampak yang tak terukur. Berkat bimbinganmu, aku mampu memahami hakikat diriku yang sebenarnya. Berkat kemurahan hatimu, aku terhindar dari kesempatan menyaksikan datangnya kemakmuran sejati. Tegasnya, Luo Yanchen tidak berlutut di hadapan Chen Qingzong, melainkan di hadapan Chen Qingyuan.